Saya dan suami saya, Adrian Hartono, dari pernikahan antar keluarga sampai sekarang, telah melewati 7 tahun bersama. Semua bilang, kami pasangan serasi di lingkaran elit, bikin orang iri. Dia dikenal sebagai suami keluarga Hartono yang baik, stabil, dan setia. Selain saya, tak pernah izinkan wanita lain mendekat. Sudah bekerja keras? Tapi tak disangka, saat saya pulang dari rumah sakit seusai melahirkan, dia malah menyuruh pegawai magang yang baru datang, Bella Pratama, duduk di kursi depan khusus milik saya. Hanya karena dia mirip cinta pertama yang tiada. 7 tahun lalu, cinta pertama Adrian Hartono demi menyelamatkannya, tercebur dan meninggal tak disengaja. Ini jadi luka abadi di hatinya, bekas yang tak terhapus. Halo Kak Selin, saya asisten baru Presiden Direktur Adrian Hartono, juga adik tingkat kampusnya, Bella Pratama. Dengar dari Kak Adrian, mau jemput Kak Selin pulang dari rumah sakit, jadi saya numpang sekalian. Apa tak ada yang beritahu? Kursi di sampingnya cuma untuk saya? Tapi Kak Selin, ini Presiden Direktur yang suruh saya duduk sini. Dia bilang, saya habis minum, duduk depan lebih nyaman. Dan Kak Selin sedang menggendong bayi, duduk belakang lebih aman. Gaun di busana baru saya, kenapa kamu yang pakai? Ini dipinjamkan Presiden Direktur Adrian Hartono. Kami baru pulang dari jamuan. Saya tak punya gaun yang cocok. Pak Adrian ajak saya ke rumah pilih satu. Tenang Kak Selin, nanti saya cuci bersih lalu kembalikan. Tak akan saya kotori. Cinta pertama Adrian Hartono sudah tiada. Wajah Bella Pratama mirip sekalipun, ia cuma barang tiruan. Tidak akan sanggup menggeser posisi saya, yang asli. Hanya pamerannya yang tak ia sembunyikan di mata, membuatku tersakiti. Kak, luar berangin kencang, cepat naik mobil. Tak akan kuizinkan, ada yang mengincar milikku. Turun. 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 Istriku, Bella Pratama tinggal satu belokan lagi. Tunggu sampai ia tiba rumah, baru kita lanjutkan juga tidak apa. Kukatakan terakhir kali. Turun. Kak, maafkan saya. Baju itu. Lepas. Nona Bella Pratama ya? Sebagai istri pimpinanmu dan wakil presiden direktur grup, perlu kusarankan satu hal. Jangan menginginkan yang bukan hakmu. Ingat baik-baik. Milikku, sekalipun kubuang, bukan untukmu. Karena rumahmu dekat, kami tak akan antar lagi. Kalau begitu, pulang. Istriku, aku tak memberitahumu. Ini salahku. Kupikir kondisimu belum pulih. Sayang kalau dibiarkan. Maksudmu kau jijik padaku karena tubuhku berubah usai melahirkan? Tidak salahku tak pandai bicara. Kamu tahu, bukan itu yang kumaksud. Adrian, sudah 7 tahun. Ini pertama kali kau biarkan wanita lain duduk di kursi depan sebelah sopir yang khusus untukku. Dan dipilih tepat di hari aku pulang dari rumah sakit. Kenapa? Sudah bosan dengan hubungan ini. Istriku, oh ternyata kamu memperhatikan ini. Aku benar-benar tak bersalah.
Aku hanya melihat jam pulang kerja macet susah cari taksi. Kebetulan aku mengantarnya. Kalau kamu tak suka, aku akan hati-hati lain kali. Wajah Bella itu membuatmu merasa iba, ya. Kalau engkau tak bisa melupakannya, aku bisa mengalah. Ternyata kamu cemburu. Istriku, aku sadar betul. Selama hidupku hanya ada kamu. Yang lain bukan apa-apa. Kamu dan anak segalanya bagiku. Aku hanya karena Bella. Itu adik tingkatku. Aku janji. Dia hanya bawahan. Kami tak akan melampaui batas itu. Mengingat kau bersumpah seteguh ini, aku percayai kau sekali lagi. Jauhilah Bella mulai sekarang. Aku tak ingin hal seperti ini terjadi lagi. Siap, istriku tersayang Celine. Ini yang Anda khusus beli. Bernilai 11.250 juta rupiah kalung mutiara Putri Diana. Nyonya menerima hadiah ini ulang tahun pernikahan. Pasti sangat senang. Kalung ini sungguh cantik. Bella Pratama, kenapa? Kamu demam. Tidak apa, Pak. Mungkin anginnya terlalu kencang. Kemarin pulang dari rumah sakit jalan kaki, tak hati-hati. Jadi agak masuk angin. Tenang saja, saya janji tak ganggu kerja. Tidak apa? Sudah. Maaf, Kak Adrian. Kemarin bikin Kak Selin kesal. Ini semua salahku sendiri. Yang harus minta maaf aku. Kemarin istriku membuatmu malu. Kak Selin benar? Aku cuma pegawai magang. Dilecehkan sedikit pun wajar. Kalau kamu suka, ini kuberikan padamu. Sebagai ganti rugi. Jangan, Kak Adrian. Kalau Kak Selin tahu, pasti marah. Tidak apa-apa. Biar aku pasangkan. Terima kasih. Kak Adrian, Presiden Direktur Adrian Hartono, hadiah ulang tahun pernikahan untuk istri diberikan ke Bella Pratama. Lalu istri bagaimana? Tidak masalah. Celine Wijaya punya banyak perhiasan. Dia tak butuh ini. Oh ya, waktu beli, bukannya ada bonusnya? Ambil yang itu untukku. Selamat Pak Celine Wijaya. Dengar-dengar Adrian Hartono habiskan duit. Belikanmu itu, kalung mutiara Putri Diana. Untuk hadiah nikahan. Hadiah bonus pun dia pilih sendiri. Anting mutiara. Cinta kalian bikin iri ya. Bagaimana dengan kontraknya? Tenang saja. Kontrak senilai 1,125 triliun rupiah sudah siap. Besok saya akan antar sendiri. Selaku penanggung jawab grup Senja Mulia ke grup Hartono. Hadiah ulang tahun nikahan kalian, suami istri ini. Satu lebih mewah dari yang lain. Masih belum mau terbuka ke Adrian? Kalau penyandang dana utama grup Hartono, grup Senja Mulia, pemegang sahamnya sebenarnya kamu? Adrian gengsi tinggi. Saya tak mau bantu dia pakai grup Wijaya, tepat karena itu. Tapi sekarang grup Hartono sudah mulai stabil. Saat jamuan 1 bulan nanti, saya akan beritahu dia. Bisa dibilang dapat rezeki 2 kali. Adrian pulang, kita ngobrol lain kali. Pulang ya. Istriku, selamat ulang tahun nikahan ke-7. Selamat merayakan. Terima kasih suamiku. Kenapa? Tak suka? Tidak kok. Apapun kamu beri aku suka. Kalau gitu aku mandi dulu.
Kak Adrian, kalung mutiaramu buatku. Aku suka. Terima kasih, Kak. Kata Presiden Direktur Adrian Hartono tersayang, semua gadis itu putri. Air mata adalah mutiara berharga. Meski teraniaya, harus terus maju. Siap, Tuan Presiden Direktur tersayang. Adrian Hartono, kalung mutiaraku yang seharusnya jadi milikku, kau berikan ke pegawai magang. Tapi untuk istrimu, hanya memberi hadiah bonus. Sebagai hadiah ulang tahun pernikahan. Inikah maksudmu tidak ada hubungan? Karena kau pilih membelanya. Jangan salahkan aku tak memberi muka. Selamat pagi, Bu Presiden Direktur. Selamat pagi, Bu Presiden Direktur. Bu Presiden Direktur, akhirnya Anda kembali. Masa pemulihan sudah berakhir? Belum. Aku datang urus sesuatu di kantor. Sekalian ambil arak untuk jamuan 1 bulan bayi dari kantor. Oh ya, kantorku 2 bulan tak terpakai. Tolong taruh pot tanaman di dalamnya. Kenapa? Bu Presiden Direktur, kantor Anda ada orang... Kak Selin, Istriku, bukankah masih dalam masa pemulihan? Kenapa datang ke kantor? Presiden Direktur Adrian Hartono, mengapa di kantorku tiba-tiba ada banyak barang yang bukan milikku? Sedangkan pialaku di tempat sampah, Bu Presiden Direktur, kantor ini bukan milik Anda lagi. bisa jelaskan pada siapa? Saya wakil presiden grup ini, sekaligus pemiliknya. Kenapa kantor saya bisa diambil alih pegawai magang? Kenapa kantor saya bisa diambil alih pegawai magang? Presiden Direktur Selin Wijaya, selama Ibu melahirkan dan beristirahat, Presiden Direktur Adrian Hartono bilang kantor kosong percuma. Lagi pula asisten Bella Pratama baru dapat proyek besar. Jadi, kantor ini dipakai dia. Bayi akan lahir, saya lama tidak di kantor. Lalu kantor saya dipakai orang lain? Kantor ini khusus untukmu. Akan saya izinkan orang lain pakai. Adrian Hartono, saya minta penjelasanmu. Cuma soal kantor, saya kasihan kamu baru melahirkan, ingin kamu cukup istirahat, lagi pula Bella Pratama, baru berhasil. Dapat proyek dari grup Senja Mulia senilai 1.125 miliar rupiah, saya ingin dia pakai kantor itu. Bisa berhenti cari ribut tanpa alasan? Proyek grup Senja Mulia senilai 1.125 miliar rupiah. Dia mampu? Kak Adrian, janganlah berdebat dengan Kak Selin karena saya. Kak Selin benar? Saya cuma pegawai magang. Tak pantas duduk di kantor bagus ini. Saya akan berkemas dan kembalikan kantor ini ke Kak Selin. Maaf, Kak Selin. Saya tidak sengaja. Kak Adrian, aku tak sengaja. Santai aja, cuma 2 botol arak. Kamu baik-baik saja? Maaf ya. Ini arak untuk pesta 1 bulan bayi? Gimana dong? Habis. Celine baru datang ke kantor udah bikin onar. Mau apa sih? Bella kan udah bilang dia nggak sengaja. Masih perlu bertingkah seperti anak manja. Tidak sengaja? Duduk di kursi depan mobilmu tidak sengaja? Merebut kantorku tidak sengaja? Sekarang pecahkan arak dan foto keluarga? Juga tidak sengaja? Adrian, kamu percaya ini semua kebetulan? Cuma 2 botol arak dan selembar foto. Pecah ya udah pecah. Bisa ku beli yang baru kok. Sebagai wakil direktur, buat apa ribut sama anak muda? Aku yang ribut? Arak ini kusiapkan sejak aku hamil, khusus untuk pesta 1 bulan anakku. Kau tahu total hubung aku gunakan untuk upacara penyegelan arak ini? Mau ganti pakai apa? Maaf.
Semua salahku. Aku bisa bersujud minta maaf. Tinggal cari hubungan lagi kan gampang. Kak Selin, aku tidak sengaja. Ayo Bella, cepat berdiri. Nggak perlu segitunya. Kak Selin, ini salahku. Aku mengaku. 2 botol arak ini akan kubayar gantinya. Celine Wijaya, dia sudah bilang akan ganti. Akan diganti. Berlapang dadalah. Jangan diulur terus. Suamiku, di depan istrinya sendiri, membela wanita lain. Lalu minta aku berbesar hati? Sungguh konyol. Baik, ganti. 1 botol 500 juta, 2 botol 1 miliar, bayar. 1 miliar. Kak Selin, aku tak sengaja. Mau kau jual pun, tak akan ada 1 miliar rupiah. Kak Adrian, kau tahu kondisiku tak mampu bayar segitu. Bukankah 1 miliar rupiah berlebihan? Bella Pratama bilang akan ganti. Terima saja kan bisa? Presiden Direktur Adrian Hartono memang dermawan. 1 miliar rupiah seenaknya diabaikan. Patutlah beri asisten kalung mutiara ratusan juta. Bahkan tak ragu. Kalung apa? Aku tak paham maksudmu. Asisten Bella Pratama. 1 miliar rupiah saja tak sanggup? Di lehermu, kalung mutiara Putri Diana ini bernilai 500 juta rupiah. Ya kan, Presiden Adrian? Kau sudah tahu? Tahu apa? Tahu suamiku beri hadiah ulang tahun pernikahan? Seharusnya untukku, ke seorang asisten. Dan untuk istrinya cuma hadiah bonus? Celine, kau sengaja bikin keributan soal ini? Hanya karena kalung ini? Tapi itu karena saat kau keluar dari rumah sakit, kau mempermalukan Bella sampai dia terluka. Makanya aku beri kalung ini sebagai ganti rugi untuknya. Hanya itu. Hanya itu saja. Adrian, kau harus tahu, aku tak terlihat kesalahan sekecil apapun. Bella itu siapa? Tak pantas pakai kalungku? Maaf Kak Selin, aku tak tahu kalung ini begitu berharga. Ini pertama kalinya aku dapat hadiah dari orang. Senang sekali. Aku dan Kak Adrian benar-benar tak berselingkuh. Jangan salahkan Kak Adrian. Kalau mau salahkan, salahkan aku saja. Celine, cukup. Cuma masalah 1 ruang kantor 1 kalung. Bella saja sudah tahu salahnya. Bella masih muda, belum paham. Kau itu istriku atau wakil direktur? Perlukah kau ke pegawai baru, sekejam dan sejahat ini? Aku benar-benar kecewa padamu. Ayo kita pergi. Orang dari grup Senja Mulia hampir tiba. Aku antang kau keluar. Aku jahat tak bisa memaafkan? Adrian, kalau kau bersikeras membela adik tingkatmu, jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Proyek investasi grup Senja Mulia untuk grup Hartono senilai 1.125 miliar rupiah dibatalkan. Celine, apa sebenarnya maumu? Staf grup Senja Mulia mempermalukan Bella Pratama di depan umum. Mereka bilang dia naik jabatan dengan menjual tubuh dan tak pantas dapat investasi. Bilang juga grup Hartono ada karena Anda baru punya posisi sekarang ini. Bilang saat Anda di masa nifas, saya membiayai pegawai magang. Jadi mata orang awam itu tajam? Betul kan? Bella Pratama baru lulus kuliah. Dihina di depan umum mana tahan? Nah, sekarang kerja sama grup Senja Mulia dan grup Hartono. Batal? Puas sekarang? Ya, saya puas. Saya sangat puas. Adrian Hartono. Ini pertama kalinya dalam 7 tahun pernikahan kita. Kamu kehilangan akal karena seorang perempuan. Untuk pertama kalinya, langsung menantang saya. Menurutmu hubungan kalian berdua masih bersih tanpa celah? Gak ada hubungan sama sekali? Celine, saya sudah bilang berkali-kali. Saya dan Bella Pratama tidak ada apa-apa. Kenapa kamu selalu berfokus padanya? Hanya karena sebotol arak, 1 kalung mutiara. Adrian Hartono. Kamu masih belum mengerti? Bukan karena botol arak itu, juga bukan karena kalung mutiara itu. Yang saya pedulikan adalah kamu, adalah sikapmu. Adalah kamu yang berulang kali memilih membelanya sampai melanggar batas kita. Adrian Hartono.
Saya ingin cinta kita murni tanpa noda. Hanya ingin memberikan anak kita keluarga yang bahagia untuk keluarganya. Tapi aku berhati sempit, tak bisa berbagi suami dengan orang lain. Kalau kau tak bisa sepenuhnya milikku, lebih baik aku tak punya. Maaf sayang. Aku tahu kau baru selesai nifas. Kondisi badan kurang fit, emosi pun labil. Aku lagi sangat sibuk, tak sempat rawat perasaanmu. Aku janji, kedepannya lebih jaga batas. Adrian Hartono. Kuharap ini terakhir kali kita bertengkar gara-gara Bella Pratama orang tak penting itu. Jangan biar dia muncul lagi di antara kita. Kalau tidak, tak ada kalau tidak. Aku cintai kau dan anak kita, takkan kubiarkan kalian pergi. Adrian Hartono, percayakan untuk terakhir kali. Gaji dan pesangon. Perusahaan tak akan potong sedikit pun. Di tempat baru nanti, harus tahu batas hubungan. Karena semua perusahaan tak mau pegawai yang punya. Angan tak pantas pada bos. Ada orang lo, pikir naik dahan tinggi, langsung jadi Phoenix. Betul. Lihat siapa dia, Presiden Direktur Selin Wijaya, putri sulung keluarga Wijaya, pewaris grup Wijaya. Grup Hartono bisa berkembang cepat, jasa Presiden Direktur paling besar. Pokoknya di mana ada presiden direktur, di situ ada aku. Kalau ada yang berani tak hormati presiden direktur, aku tak akan biarkan. Memang tampang perempuan licik yang pura-pura lugu Dodayan, ayo pergi Dodayan. Kalau dekat sama orang jenis begitu, udara jadi tercemar. Baik. Bella Pratama. Siapa pelakunya? Kak Adrian, aku sudah dipecat. Mereka tetap memperlakukanku begini. Aku benar-benar bukan wanita seperti yang mereka bilang. Juga jangan salahkan Kak Selin. Dia melakukan semuanya untuk kebaikanmu. Aku akan pergi selamanya. Bangun dulu. Tenang, ini bukan salahmu. Selama ada Kak Adrian, tak ada yang bisa memecatmu. Tapi Kak Selin, lupakan saja Kak Adrian. Kalau Kak Selin benar-benar ingin berbuat sesuatu padaku, kamu juga tak bisa melindungiku 24 jam. Lebih baik aku pergi saja. Aku akan menyelesaikannya. Tunggulah di sini dengan tenang. Sayang, habis minum susu, kita jemput ayah ya, Anne? Sudah sayang, jangan nangis lagi. Selin Wijaya, aku sudah memperingatkanmu. Jangan lagi pakai cara kotor untuk menyasarinya. Kenapa kamu tetap melakukannya? Bawa anak naik ke atas dulu. Baik, Selin, aku menghormatimu, aku mencintaimu, aku berulang kali mentoleransi sifat manjamu. Tapi kamu memecat Bella Pratama. Menyuruh karyawan menyakitinya, memaksanya, hampir membuatnya bunuh diri. Segala perbuatanmu sudah benar-benar melanggar batasku. Jadi batasmu itu Bella Pratama ya? Sekadar percaya omongannya, kau langsung yakin aku yang salah. Kau sudah klarifikasi? Perlu lagi klarifikasi apa? Di kantor selain kau, siapa lagi yang sanggup bertindak keji? Menyerang dia? Aku dan Bella Pratama tak bersalah, tak ada apa-apa. Kalau kau ingin pernikahan kita tetap langgeng, lebih baik kau tahu batas. Sebelum jamuan 1 bulan bayi, mending kita berdua tenangkan diri. Kita pisah rumah sementara. Adrian Hartono. Kau rela demi dia, berbalik jadi musuh denganku, menelantarkan istri dan anak? Semua ini akibat perbuatanmu sendiri, salah sendiri. Aku sarankan jangan menyalahgunakan wewenang, menyakiti orang lain. Jika tidak, kita cerai. Kak Selin, tenang saja. Selama Kak Adrian pergi, tiap hari aku kirim video kegiatan beliau. Aku jaga beliau baik-baik. Jika kau dan si kecil rindu beliau, telepon video aku saja. Pergi? Pergi semua? Yang retak sulit utuh lagi, yang sudah terjadi tak bisa ditarik kembali. Pernikahan ini sudah berakhir. Sejak saat itu, Adrian Hartono mulai perang dingin denganku, tak pernah pulang lagi.
Tapi video dari Bella Pratama justru semakin sering dan beragam. Terima kasih sudah promosikan saya jadi asisten utama, membersihkan nama saya, berhasil lawan perundungan di tempat kerja. Enak sekali rasanya ada yang melindungi. Pergi selama 3 hari 2 malam, janji Cahaya Utara pun menuju. Setiap hari adalah awal yang romantis. Temani Presiden Direktur menghadiri jamuan kalangan elit, dia bilang aku terlihat cantik berbalut gaun malam. Kak Selin jangan khawatir. Tiap hari aku dengan setia merawat Kak Adrian. Pasti dia tidak akan kesepian. Adrian Hartono, kau yang lebih dulu mengkhianati kami. Kalau begitu jangan menyesal nanti. Siapkan surat perjanjian cerai untukku, dan likuidasi saham grup Hartono. Pastikan semua asetku kuambil. 3 hari sebelum pesta 1 bulan bayi. Selesaikan semuanya? Presiden Direktur, Anda yakin akan menarik semua yang diinvestasikan ke grup Hartono? Ya. Semua yang ada. Adrian Hartono, aku siapkan kejutan besar untukmu. Semoga kau mampu menanggungnya. Selin sayang, sudah kerja keras ya? Maaf ya, beberapa waktu ini kami selalu di luar negeri. Tak sempat kembali merawat masa nifasmu. Tapi ibu bawa banyak suplemen. Biar Adrian bawa pulang buat sup untukmu. Wah, cucuku sayang. Selin sayang, Adrian Hartono mana? Kok tidak ikut kau? Mungkin lagi sibuk temani selingkuhannya. Ibu Ayah, ini asistenku Bella Pratama. Halo Paman Bibi. Adrian Hartono, hari ini jamuan sebulan anakmu. Kau bawa orang luar? Apa maksudmu? Asisten Bella Pratama bukan orang luar. Mirip cinta pertama putramu. Dia diangkat jadi asisten utama direktur. Belum lagi Adrian Hartono selalu bersamanya. Rawat kekasih gelapnya baik-baik. Di kantor terang-terangan membelanya karena dia sengaja menghinaku. Bahkan mau cerai denganku. Cerai? Adrian, ada apa sebenarnya? Jelaskan padaku. Selin, ini urusan kita berdua. Harus libatkan ayah ibu baru puas? Baru puas? Kurang ajar. Masih berani membantah. Ayah, ini salah paham. Selin, tenang apapun yang terjadi. Ibu pasti membelamu. Takkan kubiarkan kau tersakiti. Ibu janji, tak seorang pun bisa menggoyahkan posisimu sebagai Nyonya Hartono. Ibu, terima kasih atas perhatian ibu dan ayah. Tapi maafkan aku. Adrian, ayo kita cerai. Adrian, ayo kita cerai. Berhasil lawan perundungan di tempat kerja. Kau tersakiti? Ceritakan pada ibu. Tapi jangan sembarangan bicara cerai. Selin, kau mau cerai karena Bella Pratama? Sudah ku bilang, itu yang terakhir. Kalau kamu begitu khawatirkan, adik tingkatmu itu, ku kabulkan keinginanmu. Aku tak pernah berhubungan fisik dengannya. Tak pernah selingkuh. Berapa kali lagi harus kukatakan agar kau percaya? Aku percaya. Ku ketahui hubunganmu dengan Bella Pratama tak sampai ke tahap fisik. Lalu kenapa mau cerai? Karena kau telah ternoda. Adrian Hartono. Pernah ku katakan aku orang yang perfeksionis. Tapi kau setiap hari mengajak asistenmu, selalu berpasangan, memuakan aku. Kuinginkan perasaan kita murni tanpa noda, tapi kau memberinya kalung 11.250.000.000 rupiah, membiarkannya duduk di kursi depan sebelah sopirmu, karenanya berpisah rumah denganku, mengajaknya ke jamuan menggantikan posisiku, bahkan mengajaknya ke jamuan 1 bulan anakku. Bukankah tingkah lakumu ini seolah berkata, Nyonya Hartono harus turun tahta? Tak disangka ya, di luar Adrian Hartono pura-pura sangat mencintai istrinya. Ternyata di belakang seperti ini. Iya, benar juga. Bella Pratama ini jelas perempuan penggoda. Masa Presiden Direktur Adrian Hartono tertarik dengan wanita seperti itu? Betul. Sungguh memalukan keluarga Hartono. Iya. Selin Wijaya, aku tahu kau sedang kesal. Tapi hari ini jamuan 1 bulan bayi. Kau masih ingat ini jamuan 1 bulan? Orang yang tak tahu bisa mengira kalian berdua yang mau menikah. Cukup, Selin Wijaya. Selama bertahun-tahun, susah-susah punya anak. Anak kita?
Yang mana? Ini anakku. Maksudmu? Maksudku, anak ini bukan anakmu. Ini anakku, bukan anakmu. Cuma buat sakit hatiku? Sampai ngibul begitu? Terserah percaya atau enggak. Aku sudah minta pengacara, nyiapkan perjanjian cerai, dan likuidasi asetku. Tolong Bapak Adrian Hartono periksa. Kalau tak ada masalah, tolong tanda tangani. Surat ini takkan kuteken. Celine Wijaya, kami cuma atasan dan bawahan. Yang kami bicarakan juga cuma soal kerjaan. Saat kau tinggalkan aku dan anak, bercengkerama dengannya, dia setiap hari kirim video padaku, pamer di lini masa pertemanan, rutinitas kerja mesra kalian, supaya orang pikir dialah Nyonya Hartono. Ini belum melangkahi batas? Kak Celine? Aku tahu Kak Celine baru melahirkan, emosi belum stabil, mudah depresi pasca melahirkan. Tapi percayalah padaku, aku asisten Kak Adrian, harus tangani semua urusan. Ini profesionalismeku. Duduk di kursi depan sopir tanpa batas, membawa hadiah ulang tahun pernikahan untuk istri Presdir. Profesionalisme asisten Bella Pratama. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Profesionalisme asisten Bella Pratama. Sudah masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kamu mau sampai kapan? Aku cuma melihat dia adik tingkatku, jadi aku perhatian lebih. Kenapa kamu harus bikin kita cerai? Gak paham, kamu bodoh atau buta? Kamu gak lihat niat jahat perempuan ini? Acara penting begini. Kau bawa dia, mau bikin ayahku mati? Kamu mau beritahu semua. Kau mau ganti istri. Celine, kau tahu, aku tak mau cerai. Sungguh memalukan keluarga Hartono. Setelah jamuan malam ini, aku pulang jelaskan semuanya, oke? Adrian, sudah aku katakan, anak ini bukan milikmu. Ini bukan cucuku. Celine, jelaskan. Apa maksudmu? Kau punya cinta pertama yang tak terlupakan? Aku punya teman masa kecil. Semalam mabuk lalu hamil? Itu hal biasa. Oh iya, saat kau tinggalkan istrimu di masa nifas, ajak adik tingkatmu lihat bintang, melihat bulan. Aku juga cari ayah si bayi. Kami bahas hubungan kami. Sayang, dia tak bisa datang. Dibanding kamu yang main kasar terang-terangan, aku memang kalah licik. Tapi kalau kamu tak keberatan, anakku bisa panggil kamu ayah. Cuma, namanya tak boleh pakai marga Hartono. Kamu sadar apa yang kamu ucapkan? Kamu sendiri yang salah demi seseorang yang rendahan begini? Berani-barinya mempermalukan istrimu di depan umum. Bagaimana bisa aku punya anak sebodoh ini? Bibi, Anda salah paham. Menurutku Kak Celine kena depresi pas kami melahirkan, jadi selalu curiga. Siapa kamu? Aku sedang menghajar anakku sendiri. Berani kamu ikut campur? Bu, Bella Pratama benar. Semua ini cuma rumor. Akulah putra Anda, kok malah percaya orang luar? Orang luar, Celine Wijaya itu menantu keluarga Hartono, istrimu. Ayah, ibu, kalau aku sudah dianggap orang luar, tak perlu lagi mempertahankan pernikahan ini. Surat perjanjian cerai akan kusiapkan ulang lewat pengacara. Besok ku bawa langsung ke perusahaan. Ayo kita pergi. Baik, Lupakan saja soal cerai. Kamu sakitin tanganku. Kenapa foto pernikahan kita ada di tempat sampah? Kan mau cerai, tentu harus putus semua hubungan. Bukan cuma foto ini, rumah ini juga akan kuserahkan ke pengacara. Celine, percayalah padaku. Aku tak berbuat apa-apa. Aku tidak selingkuh. Sedikit pun aku tidak sentuh rambut Bella. Aku tahu, kamu marah padaku, karena beberapa waktu lalu aku lebih membelanya.
Tapi aku janji, aku dan dia benar-benar tidak ada apa-apa. Jangan sentuh aku jijik. Adrian. Selingkuh fisik sama kotornya dengan selingkuh hati. Sebenarnya kamu selalu tahu, Bella menyukaimu kan? Kamu nikmati kekagumannya. Nikmati saat dia panggil ke Adrian. Lihat dia kenang cinta pertamamu. Kamu pasti tahu aku akan merasa muak, tapi kamu tetap bela dia? Lupa kalau aku istrimu. Kamu tahu segalanya. Tapi kamu sengaja lakukan. Maafkan aku, Celine. Kamu tahu, cinta pertamaku meninggal untuk selamatkan aku. Kupikir aku sudah bisa melupakan. Tapi saat kulihat wajah Bella yang persis sama itu, aku tak bisa tahan lagi. Hanya ingin lebih perhatikan dia. Aku bersumpah, aku dan dia tidak ada apa-apa. Yang kucintai hanya kamu. Kamu tahu yang retak sulit utuh lagi? Perasaan kita seperti foto pernikahan yang pecah ini. Sudah tamat. Apa maksudmu? Presiden Direktur Hartono, daripada buang waktu di sini, lebih baik pikirkan cara atasi krisis ini. Presiden Direktur Adrian Hartono, ada masalah. Perusahaan kita nyaris bangkrut. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana dengan mitra-mitra kita? Mereka bilang grup kita sudah menyinggung grup Senja Mulia. Semua pesanan dibatalkan dan investasi ditarik balik. Arus dana terputus. Cepat kembalilah. Ini ulahmu? Ya. Adrian Hartono. Aku memang tak pernah jadi orang yang baik hati. Dan aku juga selalu tahu, kamu tak pernah benar-benar melupakan cinta pertamamu. Aku paham, dan aku menghormati itu, karena aku mencintaimu. Tapi siapa Bella Pratama itu? Berani-beraninya dia melenggang di depanku? Karena kamu sudah memilih untuk mengkhianati? Maka kamu harus membayar konsekuensinya. Celine Wijaya, kamu juga pemegang saham grup Hartono. Kenapa kau nekat melakukan hal yang merugikan diri sendiri ini? Hanya untuk menghancurkan aku? Apa untungnya buatmu? Uang segitu dari grup Hartono, tak ada nilainya di mataku, Celine Wijaya. Harusnya kau berterima kasih padaku. Aku sudah memberimu dan asisten kesayanganmu kesempatan untuk jadi senasib sepenanggungan. Supaya kau bisa melihat warna aslinya. Pokoknya, kamu cuma cemburu buta, makanya main kasar begini ya? Baik. Kalau memang mau main, baik. Akan kutunggu. Tapi soal perceraian, jangan harap. Burina, bawa anak pulang dulu. Nyonya, hubungan ibu dan bapak sudah bertahun-tahun. Benar-benar mau sampai bercerai? Ada kepercayaan yang sekali runtuh. Sudah tak bisa dipulihkan lagi. Mengundurkan diri tepat waktu adalah pilihan terbaik. Urina Saputra, jangan panggil aku Nyonya. Panggil aku Nona Celine Wijaya. Apa ini? Pengumuman penunjukan wakil direktur. Presiden Direktur Adrian Hartono bilang, karena Celine Wijaya menyebarkan kabar bohong, hingga grup Senja Mulia membatalkan pesanan dan menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan. Mulai hari ini, diberhentikan dari jabatan wakil direktur. Aku yang menggantikan. Presiden Direktur Celine kan istri Presiden Direktur. Diganti begitu saja? Bella Pratama cuma pegawai magang. Berdasarkan apa dia jadi wakil direktur? Betul. Omong kosong. Presiden Direktur Celine demi grup Hartono sudah bekerja keras begitu lama. Dialah yang paling berjasa. Kamu pikir diri pantas duduk di posisinya? Selama Presiden Direktur Celine masih di perusahaan, hanya dia wakil direktur yang aku akui. Aku juga, si pegawai magang. Tak sadar diri, merasa mampu. Kira jadi wakil direktur itu main-main? Kalian semua tidak ingin kerja lagi, ya? Sekarang aku wakil direktur. Aku atasan kalian. Atau ingin aku panggil Presiden Direktur Adrian Hartono ke sini? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Kalau masih ingin bekerja di grup Hartono, sekarang bikin kopi, sekarang. Minta maaf padaku. Aku masih bisa memaafkanmu. Kalau tidak, kau dipecat dari Hartono. Di lingkungan ini, reputasimu bakal hancur. Cepat pergi. Asisten Bella Pratama, sombong sekali ya. Asisten Bella Pratama, sombong sekali ya. Akhirnya Anda datang, Presiden Direktur Celine Wijaya. Nona Dewi Kurniawan, seperti biasa, tolong sediakan kopi. Baik. Ternyata kau ambil posisiku, jadi wakil direktur. Pantas saja berlaku seenaknya. Kerja bagus. Semangat kerja bagus ya.
Berusahalah cepat ambil posisi. Istri Hartono juga. Celine Wijaya berhenti bersikap nyinyir. Presiden Direktur Adrian Hartono bilang, mulai hari ini, kau asisten pribadiku. Aku asistanmu? Iya, dia bilang langsung. Kak Celine, kau cuma terlalu menganggur jadi wakil direktur, makanya berpikir macam-macam. Tenang, kerja di bawahku. Aku pasti kasih banyak tugas. Asal kau sibuk, kau tak akan berpikir macam-macam lagi. Adrian Hartono, memang kalau sudah kejam, kau lebih parah lagi dariku. Kau pikir begini bisa memaksaku menyerah? Kekanakan banget. Karena kau asisten pribadiku, tolong ambilkan secangkir kopi. Ingat, sedikit gula tanpa susu. Kenapa asisten Celine Wijaya nggak mau? Atau hal kecil begini, harus kuserahkan ke Presiden Direktur Adrian Hartono? Masa sih? Ini kopinya. Presiden Direktur Celine Wijaya. Celine Wijaya, inilah akibat menghinaku. Ujung-ujungnya, kau juga di bawah kendaliku. Celine Wijaya, kau gila. Celine Wijaya, kau gila. Sedikit gula tanpa susu. Membantu Nona Bella Pratama sadar, agar tak lupa namamu yang sebenarnya. Celine Wijaya, kau cuma sombong karena latar belakangmu? Apa yang kau pamerkan? Kalau Presiden Direktur Adrian Hartono duluan ketemu aku, siapa Nyonya Hartono belum tentu. Benarkah? Lalu Presiden Direktur Adrian Hartono-nya itu pernah bilang langsung mau menikahimu? Atau kau punya koneksi, status, kemampuan, atau latar belakang yang berharga bagi keluarga Hartono? Ya, dia memang tak pernah bilang begitu. Terus kenapa? Aku punya wajah yang sama dengan cinta pertamanya. Itulah nilai diriku. Presiden Direktur Adrian Hartono pasti akan menikahiku, cuma masalah waktu saja. Jadi kamu juga tahu, kamu hanya pengganti yang bisa dibuang kapan saja. Benar kan? Celine Wijaya, jangan coba-coba adu domba. Setidaknya untuk saat ini aku yang menang. Kamu kira Presiden Direktur Adrian Hartono masih mau sama kamu? Laki-laki itu suka dengan tipe gadis mahasiswa lugu seperti aku. Bukan tipe perempuan tua, galak dan cerewet yang sudah punya anak haram seperti kamu. Sebagai mahasiswa yang akan lulus, sekolah mengajarmu profesionalisme dan keterampilan, bukan untuk bicara seenaknya di sini. Ilmu itu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kedua, seperti kamu bilang, aku memang galak. Jadi ku beri nasihat, jangan berulah di hadapanku. Aku paling benci orang bodoh seperti kamu. Tenang saja. Kamu belum layak kupukul untuk ketiga kalinya. Sekretaris Dewi Kurniawan beritahu Adrian Hartono untuk menemui saya di kantor. Bilang, saya akan menyerahkan surat perjanjian cerai langsung padanya. Baik, Presiden Direktur Celine Wijaya. Presiden Direktur Celine Wijaya, Anda yakin akan menarik kembali semua dana kerjasama dengan Grup Hartono tepat jam 12? Begitu dimulai, saham Grup Hartono akan anjlok ke batas bawah, menghadapi krisis yang tak pernah terjadi. Segala jerih payahmu selama ini akan sia-sia. Mari rayakan pencapaian Presiden Direktur Celine. Beliau kembali memenangkan piala untuk Grup Hartono. Kalian semua sudah kerja keras akhir-akhir ini. Bonus bulan ini digandakan, libur seminggu. Baik. Istriku, terima kasih telah melakukan semua ini untukku. Untuk Grup Hartono. Kita akan hadapi badai bersama. Aku tak akan sakiti hatimu lagi. Laksanakan. Presiden Direktur Celine, semua sudah berkumpul. 7 tahun lalu, atas dasar kepercayaan, kalian mengikutiku ke Grup Hartono. Mulai hari ini, semua tim inti Grup Senja Mulia akan ditarik dengan gaji dobel. Eksekusi dalam 3 jam. Siap. Celine, apa maksudmu? Apa yang kau lakukan? Kalian siapkan dulu. Siap, Presiden Direktur Celine. Haruskah kau mempermalukan Bella di depan umum? Kak Adrian, ini salahku. Aku tak seharusnya muncul di depan Kak Celine. Aku akan pergi sekarang. Jangan salahkan Kak Celine. Aku memang tak layak jadi wakil direktur. Lihat,
Bella tetap membelamu sampai sekarang. Kau harus tahu batasnya. Celine, kau diturunkan jabatannya. Bukankah kau tahu sebabnya? Kalau bukan karena kau, mitra kerja kita tak akan menarik semua dana. Hampir saja grup Hartono bangkrut karena kau. Adrian, sangat kuanjurkan kau pergi ke klinik mata. Ah tidak, langsung ke klinik saraf saja. Kalau pikiranmu sehat, mana mungkin kau mengangkat orang sepegawai magang jadi wakil direktur? Itu kebodohan. Apa salahnya pegawai magang? Bella Pratama berhasil membawa kontrak 1.125 miliar rupiah untuk grup Hartono. Bukan karena kau, kontrak ini sudah jadi sejak dulu. Benarkah kontrak bernilai 1.125 miliar rupiah itu hasil kerjamu? Tentu saja. Manajer divisi pembelian grup Senja Mulia adalah orang dari kampung halamanku. Berkat dia, kontrak ini bisa berhasil dinegosiasikan. Oh, manajer divisi pembelian ya. Adrian, aku kesini bukan untuk membahas hal tak penting itu. Surat perjanjian cerai ini, tepikanlah. Mulai sekarang, kita berpisah jalan. Aku tak halangi kau mencari selingkuhanmu, kau jangan halangi aku mencari ayah untuk anakku. Tanda tangan saja. Mulai sekarang tak ada sangkut paut lagi antara kita. Aku tak halangi kau mencari selingkuhanmu, kau jangan halangi aku mencari ayah untuk anakku. Celine, bisakah kau berhenti dari ribut tanpa alasan? Aku tahu, kau coba memaksaku lewat cara ini untuk mengusir Bella Pratama. Tapi dia tak melakukan sesuatu yang salah. Bisakah kau berlapang dada sedikit? Kalau kau mau minta maaf pada Bella Pratama tentang pemberhentian sementara jabatan itu, akan kubatalkan juga. Adrian Hartono, aku rasa tak pernah mengenalmu. Kau begitu asing dan menakutkan. Jika kau tak mau tanda tangan hari ini, besok aku tuntut cerai. Celine, sudah kujelaskan berulang kali. Kenapa masih soal cerai? Karena kau kotor. Bukan cuma kau yang jijik. Aku juga. Dan aku sudah punya anak dengan orang lain. Atau kau mau jadi ayah tiri anakku? Kak Adrian mencintaimu. Kenapa sakiti dia begitu? Muka sudah tidak sakit? Celine, jadi kau akui, kamu mengaku meninggalkanku karena ayah si anak, segitunya kau rindu dia? Ya. Aku tak sabar ingin temu dia. Baik, kalau begitu, jangan sesal nanti. Tenang Kak Adrian. Aku pasti tak akan meninggalkanmu. Sudah jelas, Pak. Saat pisah rumah dengan Nyonya, beliau tak temui pria lain. Lalu kenapa anak itu bukan milikku? Mungkin Nyonya buat surat palsu untuk buat Bapak marah? Sebenarnya anak itu punya Bapak. Celine, aku cuma punya kamu selamanya. Halo, Celine. Adrian, Dulu kukira pernikahan keluarga ini membawaku pada orang hebat. Sampai akhirnya Bella Pratama muncul, aku baru tersadar. Perasaan di antara kita berdua bagaikan perahu yang terombang-ambing di tengah lautan. Cuma sedikit badai, pernikahan kita pun karam dengan mudahnya. Tuan Hartono, aku tidak mau lagi.
Istriku, buka pintu. Jangan pergi. Maafkan aku. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi sementara. Silakan coba lagi nanti. Celine, aku salah. Kembalilah, ya. Celine? Purina? Maafkan aku. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi sementara. Tidak mungkin. Celine tidak mungkin meninggalkanku. Ya, rumah keluarga lama. Celine sering ke rumah keluarga lama. Pasti dia bawa anak kami untuk menemui kakek nenek. Ayah, ibu, di mana Celine? Dia pasti baru saja bawa anak ke sini, kan? Istri sendiri saja tidak bisa jaga. Masa masih berani datang tanya kami? Ibu, aku tahu. Ibu masih marah sama aku karena soal jamuan 1 bulan bayi itu. Tapi semuanya bisa kujelaskan. Aku dan Bella Pratama benar-benar tidak ada hubungan apa-apa. Suruh mereka keluar, aku akan berbaikan dengannya. Jelaskan apaan? Ngapain aja dari tadi? Menantumu tidak ada di sini. Lalu ini apa? Aku tahu kalian melindunginya untuk menyuruhku mengaku salah. Kok bisa ya aku punya anak bego dan lupa budi seperti kamu ini? Kok bisa ya aku punya anak bego dan lupa budi seperti kamu ini? Baiklah, bodohnya aku. Kalau kalian tidak mau memberitahunya, aku akan mencarinya sendiri. Aku tahu kau di sini. Keluar! Celine Wijaya. Celine Wijaya. Kau di mana sih? Celine Wijaya. Celine Wijaya. Istri, asalkan kau keluar, nanti semua kupatuhi. Ibu, kau masukkan dia ke mana? Cukup, Adrian Hartono. Aku gagal mendidikmu. Karena itu kau jadi kekanak-kanakan, tak tahu diri. Dia Celine adalah putri grup Wijaya. Tanpa kau, tanpa keluarga Hartono, dia tetap bisa hidup baik. Sekarang dia pergi. Sudah tak mau lagi padamu. Puas? Ibu, kalian semua dibohonginya. Dia hanya mau membuatku marah, sampai-sampai bilang anak itu bukan milikku. Dia pun berani mengatakannya. Ibu, dia mau meninggalkanku. Juga cuma tipuan. Istri. Ada apa? Ada apa? Ibu, ada apa? Ibu! Baru sekarang ingat tanya keadaan ibumu? 3 tahun lalu, aku ketahui jantungku bermasalah. Jika bukan menantumu yang cari koneksi, dapatkan dokter kepala ternama dari luar negeri, mungkin aku sudah mati. Ibu! Bagaimana bisa begini? Kenapa aku tak tahu apa-apa? 3 tahun lalu, masa kritis grup Hartono mau go public, kau sibuk sampai tak pulang setahun. Kami tak mau kau khawatir, makanya tak beritahu. Kau malah untuk seorang pegawai magang. Membuang istri sebaik itu. Kau mau membunuh ibu ayah. Kau malah tergila-gila pada pegawai magang. Membuang istri sebaik itu? Kau mau bikin kami mati kesal? Aku tak tahu. Kupikir. Kau kira ibu dan ayahmu hanya karena latar belakang grup Wijaya Celine baru bersikap baik padanya? Kau sama sekali tak tahu selama ini. Dia untukmu, untuk keluarga Hartono. Sudah berkorban berapa banyak diam-diam. Bahkan soal anak, Celine
Memang harus sampai cerai? Maaf ibu, ayah. Kali ini aku datang pamit pada kalian. Soal anak itu. Benar bukan anak Adrian. Setahun lalu sudah ku ketahui kabar infertilnya. Dia begitu gengsi, khawatir dia tak terima. Makanya aku jalani bayi tabung. Sekarang dipikir-pikir, ternyata juga baik. Karena semuanya sudah terungkap. Aku permisi dulu. Ibu yang salah padamu. Keluarga Hartono yang bersalah padamu. Aku tahu tanpa dukungan diam-diammu, grup Hartono tak akan secepat ini berkembang. Ke depan, apapun yang kau lakukan, kami tak akan menyalahkanmu. Nak, kau terlalu menganggap enteng. Celine menemanimu, mengembangkan perusahaan jadi besar dan kuat, berikanmu keturunan, tapi kau lupa dulu dia adalah nona besar yang dimanja. Kalau bukan karena mencintaimu, mana mungkin dia terus disakiti olehmu? Apakah karena dia punya perasaan padamu, pantas disakiti? Bagaimana kau tega saat dia lagi masa nifas? Berselingkuh dengan wanita lain? Lagi-lagi sakiti dia dengan kata-katamu? Pisah rumah dengannya? Bahkan bawa dia ke acara full moon? Sampai sekarang, berani-beraninya kau minta maaf. Ini salahku. Anak salah, ayah yang lalai. Bertahun-tahun ini, aku terlalu lunak denganmu. Sampai kau jadi tak bisa bedakan benar salah. Hari ini, aku akan hajar kau demi Celine sayang, suami yang gagal ini, Adrian Hartono. Hari ini, aku akan hajar kau demi Celine sayang, suami yang gagal ini, Adrian Hartono. Aku pantas begini. Aku patut dipukul. Lupa budi, kejam hati. Sekarang kau tahu salah, sudah terlambat. Celine sayang sudah pergi. Cukup, cukup. Kalau kau pukuli anak kita, siapa yang akan cari menantu kita? Ini salah dia sendiri yang harus bayar. Ayah, ibu, tenang saja. Aku pasti bisa dapetin Celine sayang lagi. Aku tak akan pernah lepaskan dia. Celine Wijaya, kau di mana? Aku rindu. Kembalilah. Istriku. Bukankah biasanya kamu paling benci aku minum? Sekarang aku sudah kebanyakan minum. Kamu pulang dan jaga aku ya. Kumohon. Kamu tahu sendiri lambungmu sensitif, tapi masih minum sebanyak ini. Mau sakit lagi? Istri, benarkah kamu? Lalu siapa lagi? Istriku. Aku salah. Tapi aku sungguh tak bersalah padamu. Aku cinta kamu. Jangan tinggalkan aku. Ya? Tenang saja. Tentu saja aku tak akan meninggalkanmu. Istriku. Aku sudah tahu semuanya. Anak itu sebenarnya anakku. Benar, kan? Tidak, Adrian Hartono. Anak itu anak orang lain.
Presiden Direktur Adrian Hartono. Apakah tidak enak badan? Aku akan buatkan sup penawar mabuk. Kenapa kamu? Kenapa kamu? Kak Adrian, kamu 2 hari ini tidak ke kantor. Aku sangat khawatir. Jadi ingin menjengukmu di rumah. Begitu aku masuk, langsung kamu peluk aku dan bilang, kamu sangat merindukanku. Maaf. Aku tadi kebanyakan minum. Nanti kalau sudah larut begini, jangan datang ke rumahku. Nanti Kak Selin lihat dan salah paham. Kak Adrian, kamu dan Kak Selin sudah cerai. Lagi pula dia sudah hamil anak orang lain. Kok kamu masih tetap mempertahankannya? Jangan asal bicara. Anak itu anakku. Selain itu, Selin Wijaya tidak akan meninggalkanku. Halo, Presiden Direktur Adrian Hartono, kamu di mana? Perusahaan ada masalah. Pak Tan, arus dana terputus hanya sementara. Grup Hartono kami tak pernah alami hal begini. Halo Pak Tan? Halo? Halo? Presiden Direktur buruk. Divisi produk ada masalah, mitra usaha tersisa, kirim surat somasi. Minta kami bayar denda pelanggaran kontrak. Siapa yang bisa jelaskan? Ini kenapa? Uang di pembukuan grup Hartono mana? Penanggung jawab divisi produk mana? Pergi ke mana? Presiden Direktur, saat Nyonya Selin Hartono pergi, dia ambil semua uang perusahaan. Dulu staf divisi produk ikut Nyonya datang ke perusahaan, sekarang ikut Nyonya pergi juga. Selin Wijaya? Tak mungkin. Kak Adrian, aku kemari jauh. Beli kopi kesukaanmu dan bekal buatanku. Coba dong. Kak Adrian, sibuk jangan sampai tidak makan. Kalau sibuk, aku suapin. Pergi. Kak, Pergi. Kak Adrian, Maaf. Aku benar-benar kesal sekarang. Perusahaan jalankan rencana darurat dulu. Hal lain aku selesaikan. Istriku, kau tega tinggalkan aku? Kak Adrian, kau baik sekali. Kak Selin pasti tidak akan tinggalkanmu. Dia hanya ingin cara ini. Agar kau tahu, grup Hartono tak bisa tanpa dia. Memaksa kau berdamai. Kini grup Hartono cuma punya 2 miliar rupiah di pembukuannya. Kontrak-kontrak lainnya sudah semuanya dibatalkan. Kali ini grup Hartono benar-benar. Kak Adrian, kakak tenang saja. Aku akan selalu di sini membantu kakak. Aku dengar pemegang saham utama grup Senja Mulia besok akan hadir di konferensi pers. Kalau kita bisa kerjasama dengan grup Senja Mulia dan sukses mencapai kesepakatan, pasti grup Hartono bisa selamat. Tapi jamuan besok, kita tidak diundang. Apa kakak punya cara untuk dapat undangan? Kakak lupa? Temanku dari kampung halaman bekerja sebagai manajer Rina Saputra di divisi pembelian. Untuk urusan undangan, pasti bisa. Bella Pratama benar. Aku harus selamatkan dulu grup Hartono. Baru aku bisa fokus mencari Selin Wijaya dan anak. Selin sayang, kamu dan anak tunggu aku ya. Selin Wijaya. Meski tanpa latar belakang, aku juga bisa bantu Kak Adrian. Nanti siapa yang benar-benar akan berdiri di sampingnya? Sekarang simpanan terakhirku, hanya 200 juta rupiah ini. Aku harus dapat kerja sama dengan Senja Mulia. Kalau tidak, grup Hartono benar-benar akan hancur karenaku. Bella Pratama, kamu yakin manajer Rina Saputra ini bisa diandalkan? Tentu. Manajer Rina Saputra. Sudah datang. Rina Saputra, nanti saya bakal minta tolong pada Anda untuk bicara baik-baik untuk kami. Tak usah sungkan. Dia teman saya. Biarkan mereka masuk. Lama tak jumpa ya. Presiden Direktur Selin Wijaya, Bapak mungkin belum tahu. Semua yang datang malam ini bertujuan melihat sang pemegang saham pengendali sebenarnya dari grup Senja Mulia yang misterius ini. Mereka penasaran ingin melihat seperti apa sosok legendarisnya. Dulu kok tak tahu Bapak begitu pandai bicara? Presiden Direktur Selin Wijaya. Kalau begitu, Anda bisa menikmati hidangan dulu di sini. Saya cek dulu persiapan konferensi persnya. Silakan. Selin,
Istriku, akhirnya aku temukan kau. Istriku, akhirnya aku temukan kau. Grup Hartono kali ini tidak termasuk undangannya, kan? Istriku, kau masih peduli padaku? Benar kan? Tuan Hartono, perhatikan tutur kata dan tingkah lakumu. Kita sudah bercerai. Kalau kau terus begini, aku bisa melaporkanmu atas pelecehan seksual. Tidak, istriku. Aku tak setuju cerai, istriku. Aku sudah tahu semuanya. Anak itu anakku, kan? Presiden Direktur Adrian Hartono. Masih di alam mimpi, ya? Istriku, aku tahu salahku. Semua salahku. Maafkan aku, ya. Kumohon beri aku satu kesempatan untuk memperbaiki hubungan denganmu dan anak kita. Ya? Dulu aku brengsek. Aku tak seharusnya memberikan kalung mutiara itu kepada orang lain. Maafkan aku, ya. Adrian Hartono, kita sudah bercerai. Sekarang tak ada hubungan. Sadarlah. Jangan buat ini memalukan. Tidak, aku tahu waktu itu. Kamu hanya sedang marah. Aku sungguh tahu salahku. Tidak bisa tanpa kamu. Baliklah bersamaku, ya? Masih percaya anakmu. Akan kubuatmu putus asa. Surat persetujuan inseminasi buatan. Ini tak mungkin. Untuk cerai dariku, kamu buat bohong apapun, hubungan kita selalu baik. Tak mungkin lakukan bayi tabung. Rupanya ibu ayah tak bagi tahu? Benar juga. Hal begini mungkin sulit diutarakan, wajar saja. Maksudmu apa? Belum kukatakan padamu. Dokter bilang kamu mandul. Tapi harga dirimu tinggi. Kalau kukatakan, tahan kamu. Jadi ku cari pendonor. Selalu kupikirkan kamu. Tapi hasilnya, kau tunjukkan warna aslimu? Tidak, tak mungkin. Pasti kamu bohong. Kak Celine, terlalu kejam. Masih berani jelekkan Kak Adrian? Meski Kak Adrian dulu berbuat salah, tak boleh gunakan kebohongan untuk menyakitinya. Adrian, Bella mungkin bermasalah. Tapi tulus padamu. Istriku, aku sumpahi. Terhadap Bella pertama tak punya rasa sama sekali. Daripada begitu, lebih baik kau pikirkan solusi krisis grup Hartono. Maksudmu? Kak Celine, aku tahu kau ingin Kak Adrian sadar grup Hartono tak bisa tanpa dirimu. Tapi tenang saja, aku sudah hubungi penanggung jawab grup Senja Mulia. Asal kerjasama terjalin, grup Hartono pasti selamat. Teman satu desamu itu, manajer Rina Saputra divisi pembelian? Kau siapa sebenarnya? Presdir Wijaya, aku salah. Presdir Wijaya, maafkan. Manajer Rina? Kau kenapa? Presdir Wijaya, saya salah. Kasihani saya. Jangan bunuh saya, Presdir. Manajer Rina? Kau manajer grup Senja Mulia? Kenapa takut pada Celine Wijaya? Dia cuma mantan wakil direktur Hartono. Bodoh! Dialah pemegang saham pengendali di balik grup Senja Mulia. Aku celaka karenamu. Tapi aku berterima kasih. Kalau bukan karenamu, aku tak akan tahu ada parasit besar di grup kami. Mustahil. Mana mungkin kau jadi penanggung jawab grup Senja Mulia? Mengapa? Mengapa semua keberuntungan kau monopoli sendiri? Celine sayang, kamu bos grup Senja Mulia. Kenapa tidak bilang, Bilang apa? Bilang kalau grup Hartono yang kau banggakan berkali-kali bangkit dari ambang kehancuran lewat belas kasihan istrimu. Kamu orangnya sangat gengsi. Kalau tahu, kau tahan? Tekananmu pasti makin besar. Makanya aku suruh grup Senja Mulia jam-jam kasihkan grup Hartono 1.125 miliar rupiah. Tapi siapa sangka, dia yang merebut semuanya. Kukira suami istri satu tubuh, milikku-milikmu. Aku berkorban diam-diam menjaga gengsimu. Tapi balasannya apa? Kau demi seorang pengganti yang tak sebanding denganku, berkali-kali curiga, menuduh dan berkhianat. Celine sayang, aku cuma rasa Bella masih muda, berhati polos. Makanya lebih sayang dia sedikit. Bukannya kau selalu rasa aku sengaja jegal dia? Hari ini kubuktikan padamu, adik tingkat lugumu itu, wajah aslinya sebenarnya apa?
Kak Adrian, ini tidak benar. Percayalah. Kak Adrian? Bella Pratama. Dia benar kakakmu. Tenang saja. Aku cuma pura-pura mau bunuh diri. Adrian Hartono langsung marah-marah, minta pisah rumah dengan Celine Wijaya. Mereka cerai. Cepat atau lambat pasti. Kak Adrian, ijazahku dipalsukan? Kalau bukan karena wajah tampan dan kekayaannya, ku sudah mual menyebut Kak Adrian. Begitu jadi Nyonya Hartono, pakai uang Adrian, ku cari pacar muda. Kak, jangan percaya. Itu Celine. Dia yang bohong. Semuanya palsu. Jangan percaya. Aku percaya padamu. Kenapa kau selalu bohong? Kenapa? Kau juga memanfaatkanku. Karena aku mirip cinta pertamamu. Kau tinggalkan istri dan anak. Semua ini salahmu sendiri. Bella, kau didakwa memalsukan ijazah, menyuap, membocorkan rahasia perusahaan. Ikutlah manajer Rina Saputramu. Ke sel tahanan, merenunglah di sana. Kak Adrian, tolong aku. Aku tak boleh masuk penjara. Kalau masuk penjara, hidupku hancur. Kak, tolong! Presiden Selina, ampuniku. Presiden. Ampunilah aku. Presiden. Istriku, aku bodoh. Aku buta, jadi ku terbodohi Bella. Tapi ku sumpah, tak pernah terjadi apa-apa. Tak pernah ku rencanakan menikahinya. Adrian, kau selalu salahkan Bella. Tapi kaulah masalah terbesarnya. Kamu tak bisa lupakan cinta pertamamu, terus membela si pengganti. Dalam pernikahan kita, kau selalu ragu. Benar. Kau memang tak bersetubuh dengan orang lain, tak berselingkuh. Tapi terus apa? Tetaplah pengkhianatan? Tidak. Celine, percayalah padaku, percaya aku sekali lagi. Aku janji, tak akan sakiti hatimu lagi. Setuju? Yang retak sulit utuh. Yang tumpah tak bisa dikembalikan. Sejak kau pecahkan botol bayi untuknya, dan katakan cerai padaku. Sejak kau ajak dia ke pesta, 1 bulan anak kita. Sejak kau percaya dia dan bukan aku, pernikahan kita telah tamat. Adrian Hartono, kau akan bayar semua perbuatanmu. Aku akan lenyapkanmu dan grup Hartono dari dunia bisnis ini. Presiden Direktur Celine Wijaya, konferensi pers sudah siap. Silakan maju ke podium. Selamat siang semuanya. Saya dari grup Senja Mulia, penanggung jawab Celine Wijaya. Aku sampai lupa. Dulu kau juga bersinar seperti ini. Presiden Direktur Adrian Hartono, astaga Pak. Perusahaan dinyatakan bangkrut, mobil dan rumah dibekukan. Banyak pemegang saham cari Anda. Memang aku pantas begini? Celine, maafkan aku.